علينا وعلى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. أعمال الصلاة الظاهرة إذا فرغ المصلي من الوضوء والطهارة من الخبث في البدن والمكان والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة فعليه أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ثم ينوي أداء الصلاة بقلبه ويرفع يديه إلى خذو منكبيه مقبلا بكفيه إلى القبلة. Oke, kemarin secara gambaran bahwa di dalam sholat itu ada beberapa syarat yang harus diawali untuk dilakukan sebagai penentu terhadap sahnya sholat itu. Syarat itu sesuatu yang dilakukan di luar ibadahnya, di luar ketentuan bangunan ibadahnya, kharijus salat, itu namanya syarat. Wudu itu syarat. Menutup aurat itu syarat. Jadi salat itu ibadah yang sifatnya ghairu mustaqil lah, yang tidak berdiri sendiri ya. Dia punya keterkaitan dengan beberapa ibadah yang lain, di antaranya terutama adalah wudu ya. Wudu itu ibadah yang menjadi penentu terhadap sholat, termasuk diantaranya mandi, harus suci dari hadas besar, berarti harus mandi dari hadas besar, mandi jinabat. Maka sholat itu ibadah yang sifatnya tidak berdiri sendiri, tetapi dia punya keterkaitan untuk menjadikan sah itu dengan syarat, dengan ketentuan yang di luar dirinya, di luar sholat itu. Nah, yang disebut dengan apa? Syarat. Disebut dengan syarat. Jadi dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun. Bedanya tadi, kalau syarat itu kharijal ibadah, tapi kalau rukun itu adalah dakhil. Dakhil itu di dalam unsur yang ada di dalam ibadah itu. Itu rukun. Kalau Anda sholat, ada takbiratul ihram. Takbir ini memang menjadi bagian rukun. Tapi kalau wudu itu sebenarnya kharij, sesuatu di luar, sehingga dia bisa dilakukan tersendiri tanpa sholat. Ya. Kamu kalau wudu saja tanpa sholat boleh enggak? Boleh. Sunnah, bahkan sunnah. Karena kalau wudunya itu mustaqil lah, dia berdiri sendiri. Ya. Berdiri sendiri. Nah, sholat tidak bisa berdiri sendiri. Dia justru berdiri karena ada wudu, ya, karena ada menutup aurat itu. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi sebelum sholat itu disebut dengan syarat-syarat tadi. Ini yang harus dipenuhi. Kalau itu sudah dipenuhi, posisi yang terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sholat. Maka berikutnya apa? Sumayanwi ada as-sholati. Nah, ini sudah masuk, niat itu masuk dalam bangunan sholatnya. Ya. Kalau tadi menutup aurat, ini belum sholat. Makanya kamu masih boleh sambil sarungan, sambil pakai baju, rukuan, ya, mukena masih boleh. Ngomong itu masih boleh, karena dia belum masuk sholat. Ya, belum masuk sholat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar sudah masuk sholat, rukun sudah. Dia sudah menjadi bagian yang terkait dengan ibadah sholat. Allahu Akbar, itu berarti masuk pada rukun. Sumayanwi makonul niat sapa wong ada sholati ing lakukan sholat. Biqalbihi kelawan hati nyaman. Biqalbihi kelawan hati niman. Jadi niat itu biqalbih.
Yang harus niat itu adalah dalam hati. Talaffuz, melafatkan niat itu namanya talaffuz. Mengucapkan niat dalam bentuk kalimat yang bisa didengar. Talaffuzun niat itu hukumnya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i. Yang wajib itu adalah fil qalbi. Di mana? Niat itu di mana? Dalam hati itu. Ya Allahu Akbar. Ya, karena niat itu ketentuannya adalah fi awwali juz'in. Kapan niat itu dilakukan? Itu ada waktunya, gitu ya. Fi awwali juz'in min fi'li syai'. Di awal dari bagian kita melakukan sesuatu. Nah, di dalam sholat awal itu di mana? Ya takbir itu, rukun yang pertama adalah takbir. Niat itu rukun yang harus dilakukan di awal. Awali juz'in minas sholat. Perbuatan pertama dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram. Nah, di takbir itulah kita melakukan niat itu. Jadi kalau ditanya, di mana tempatnya niat? Fi awwali juz'in, di awal bagian pertama dalam melakukan suatu ibadah itu. Kecuali puasa ya. Kalau puasa itu niatnya boleh ketika malam hari, pokoknya sudah malam hari ya. Kecuali puasa, tidak harus ketika pagi, bukan tidak harus, malah itu dimalamkan. Tidak harus ketika sedang mulai imsak itu, setelah itu masuk, tidak boleh makan baru niat. Tapi di mabit namanya. Tapi itu niat itu artinya mengucapkan atau menentukan niatnya itu di malam hari. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat itu boleh pagi hari. Pagi yang nanti sarapan, nggak ada sarapan, ya wis tak poso wae. Itu boleh. Tapi melakukan itu. Tapi kalau puasa wajib, menurut mazhab Syafi'i itu harus pada malam hari. Tapi ibadah yang lain enggak, harus di awal juz'in. Kalau kamu wudu, kapan niatnya? Perbuatan wudu yang pertama apa? Membasuh muka ini. Basuh wajah. Ya sini. Nawaitul wudu'anya ketika membasuhin bagian. Basuhan pertama, awal juz'in ini. Kalau di sini kamu baru niat, terus basuh gini, lagi gini, singkat tadi ini belum dianggap melakukan wudu gitu. Isinya yang dilakukan. Karena niat itu yang memberikan penegasan atas perbuatanmu itu apa gitu loh ya. Itu niat. Sing kamu lakukan tadi itu apa? Makanya niat itu tamyiz. Tamyiz fungsinya adalah tamyizun, membedakan, tamyizul ibadati anil adat. Dia membedakan antara mana yang itu ibadah dan mana yang bukan ibadah. Anda ketika membasuh wajah dengan air itu kan antara kita raup, ya, lalu dengan antara kita membasuh untuk wudhu itu kan sama gitu ya. Yang bedakannya apa? Niat. Paham ya? Makanya niat mempertegas jenis perbuatan kita itu apa harus dilakukan itu. Ben malaikate iku jelas. Oh kon niku wudhu ta gitu. Nek kalau niate ngono kan malaikate yang ngerti nyatet iki wudhu apa raup ya gak jelas, gak usah tak caretai, kira-kira begitulah gitu. Iya. Masuk malaikat yang diperjelasin. Ya, jadi namanya apa? Tamyizul ibadati anil adat itu. Maka niat itu menjadi keharusan untuk mempertegas tadi itu mana jenis perbuatan yang kita lakukan itu sakjane opo gitu ya. Apakah itu ibadah, apakah itu apa? Adat. Apakah itu ibadah atau itu apa? Adat. Bedanya apa kalau ibadah dan adat? Ibadat itu sesuatu yang diatur, diperintahkan agama, itu ibadah. Kalau adat itu pilihan kita. Ya, saya ulangi ya. Apa bedanya ibadah sama adat? Kalau ibadah itu yang menentukan siapa? Agama, Allah, syariat. Ya. Kalau adat siapa yang menentukan? Kita sendiri. Kamu olahraga itu bodoh, gerakannya mungkin bisa saja dengan sholat ya. Ada ambil nafas kayak tahiyat, ada gerakan jurus kayak model orang ruku atau sujud, ambil apa namanya kuda-kuda gitu umpamanya. Saya hafal, karena saya dulu mantan pendekar SN. Tahu SN?
Satria Nusantara. Terbang tapi nggak bisa turun ya. Semiper kayak semudun. Ngilang rasa balik. Jadi gerakan itu mungkin hampir sama. Yang bedakan apa yo? Niati kuwi gitu, niat itu untuk siapa. Makanya hati itu menjadi penting. Apa yang kamu niatkan itu menjadi penting dalam semua hal itu ya. Sehingga saya katakan motivasi, komitmen itu yang menentukan terhadap apa yang kita lakukan itu, dan itu yang menjadi energi ya, menjadi kekuatan. Niat itu yang menjadi energi. Niatnya gak genah itu ya cetek itu apa istilah ngelakukan itu ya tidak bisa jangka panjang. Nah niat yang benar itu ya semuanya karena Allah gitu ya, karena Allah. Kalau sudah karena Allah itu energinya akan panjang, tidak akan terbatas. Kalau karena yang lain, kalau karena yang lain kan sesuatu yang di luar Allah itu kan terbatas gitu. Karena hobi, karena orang itu kan punya keterbatasan. Dia karena perhatikan saya melakukan ini. Perhatian itu kan terbatas. Dia memberi kita terbatas. Paham ya? Tapi kalau karena Allah, dia tidak terbatas. Dia akan menjadi energi yang mendorong untuk melakukan sesuatu itu tanpa batas. Bahkan tanpa hitungan kalau karena Allah. Karena kita meyakini Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Nah oke ya, jadi kalau ditanya apa fungsinya niat? Membedakan antara mana yang apa? Adat dengan ibadah, mana yang ibadah dengan apa? Adat. Kalau ibadah itu ukurannya apa? Yang menentukan, yang memerintahkan siapa? Agama syariat, Allah. Tapi kalau adat, itu siapa yang menentukan? Hah? Kita sendiri milih. Itu namanya adat. Kita milih untuk makan nasi pecel, itu adat itu. Bajunya pakai baju warna putih, pakai batik, itu adat. Tidak perlu menunggu agama, ya. Tidak perlu menunggu agama, karena itu adat pilihan itu. Nah, yang membedakan tadi ini dorongannya adalah niat. Dalam salat juga begitu, membedakan antara kita olahraga gerakannya dengan gerakan ini perintah agama adalah salat tadi. Apa? Niat tadi ini. Niat itu apa? Tamyizul ibadati anil adati, membedakan. Tamyiz tadi itu membedakan antara ibadah dengan adat tadi. Makanya lalu dimaknai kalau bisa semua adat itu juga menjadi ibadah. Allah memberi ruang itu. Caranya bagaimana? Niatono, ya, gitu ya. Berikan dukungan, niat, motivasi yang kamu lakukan itu karena Allah, meskipun awalnya bukan perintah saya, gitu. Ya. Kan tidak mungkin Allah itu merintahkan semua, kan namanya mendikte semua dengan manusia. Manusia makanya diberi akal. Akal ini yang dia lalu berhak untuk memilih melakukan sesuatu yang dia lakukan pilihan, yang itu lalu menjadi budaya, ya, menjadi budaya, menjadi kreativitas, menjadi inovasi, itu begitu. Di tengah kreativitas pilihan itulah orang akan mendapatkan prestasi, penghargaan seberapa yang dia dapat. Gitu ya. Nah, supaya karya, prestasi, inovasi yang kita lakukan, kreativitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, profesi yang kita lakukan itu tidak sebatas adat, maka harus diberi makna, diberi dorongan niat yang baik. Ini yang saya katakan. Jadi, apakah adat bisa menjadi ibadah? Bisa, terserah kita, gitu. Ya. Apakah hanya sebatas menjadi sesuatu yang bersifat profesi, kerja saja, titik, mendapatkan imbalan, boleh, itu sah. Tapi eman, gitu loh ya, eman. Karena Anda bisa memberikan dorongan. Nah, bedanya apa ya? Tentu sangat berbeda. Orang dorongan ketika bekerja karena Allah itu, karena untuk sesuatu kebaikan karena Allah, maka bekerjanya tidak hanya sekedar nyenang no sing ngongkon kerja, juragan, ya tidak. Tapi dia akan melakukan yang terbaik. Karena yang dia lakukan meskipun adalah adat, meskipun pilihan sebagai profesi dalam dirinya, tapi karena tahu bahwa ini adalah untuk sesuatu kebaikan, untuk karena Allah, ya dia akan melakukan yang terbaik.
Itu bedanya begitu. Jadi saya tanya, apakah mungkin adat itu kita tingkatkan menjadi sesuatu yang bersifat ibadah? Mungkin. Itu menjadi pilihan. Tapi kalau ibadah memang dipaket. Ya, harus begini, harus begini. Salat itu harus begini, bukan pilihan kita. Nah, Allah tidak menyuruh semuanya harus cara kasar ini dipaket semuanya, ini kamu harus begini, harus begini. Enggak mendidik karena kita diberi akal ya. Paham ya? Tapi Allah memberi ruang. Apa yang kamu hasilkan dari karya kamu, itu bisa kamu tingkatkan dari ibadah, dari apa, adat itu menjadi apa? Ibadah. Maka ada kaidah itu, al-mubahat ibadatun bin niyat. Sesuatu yang mubah, itu bisa menjadi ibadah, itu bin niyati, dengan niat. Makan itu adat. Bisa makan apa saja, terserah pecel rawon atau apa saja. Tapi nek diniati Allah, bismillah kula dahar niki sepatu sebagai kula kuat ngaji, kuat mulangno ilmu panjenengan, kuat ibadah salat kula. Itu jadi ibadat. Paham ya? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim.